Yang keempat itu adalah falsafah hidup. Waduh, berat nih. Gua harus hati-hati ngomongin ini. Kenapa? Gua nggak mau dianggap sebagai motivator. Maaf banget nih teman-teman yang mungkin yang sekarang jadi motivator. Dari pertama sampai sekarang, gue memang tidak begitu percaya sama yang namanya motivator. Karena menurut gue motivator itu memberikan, bener sih yang diomongin sama dia benar. Cuman ke gue nggak ngaruh gitu. Karena yang buat gue yang harus difungsikan dari gue adalah gue yang tahu. Mungkin gue ada mental block kali, jadi gue nggak bisa nerima apa yang mereka sampaikan. Tapi bukan berarti gue nggak mau merubah. Gue mau merubah diri gue sendiri dengan cara gue sendiri. Gue tidak mau bergantung dengan omongan orang. Ya jadi mohon maaf buat para motivator, gue tidak tertarik untuk menjadi bagian dari situ. Mungkin nggak bakal juga kali ya. Nah, kenapa gue bilang falsafah hidup ini takutnya dianggap sebagai motivator? Karena falsafah hidup yang ada di manfaat keempat ini membuat orang tuh mampu dan luwes dalam menghadapi dan menanggulangi ragam problematika hidup. Zaman gue masih SMA apa SMP lah, gue lupa tuh ya. Gue dengar sandiwara radio, gue sebut aja Radio Prambors. Ada program namanya Catatan Si Boy yang kemudian sukses dibikin film. Gue dengerin itu semua. Kenapa? Karena di situ orang akan bilang, kata lu sukanya humor sih. Lah, Catatan Si Boy itu lucu loh. Apalagi tokoh yang namanya Emon. Gue sering banget tuh kalau dia nongol tuh, lucu, ketawa. Dan ingat, itu ditayangkan di malam Jumat malam, jam 10 ke atas kalau nggak salah. Gue inget banget zaman itu gue masih SMA dan gue ikut latihan taekwondo. Rumah gue di Pondok Labu dan gue latihan taekwondo di SMA 34 Pondok Labu. Abis latihan taekwondo, apa yang gue lakukan? Dengerin Opor Ayam. Opor Ayam itu program di radio Suara Kejayaan. Jadi abis Opor Ayam lanjut ke Catatan Si Boy. Karena dulu kan TV cuma satu ya, TV ringan, TV yang lain, gak TV swasta. Jadi kita nggak punya cukup banyak pilihan. Yang paling enak adalah larinya ke radio. Radio pun masih AM, belum ada FM. Ya, apa yang gue mau sampaikan di sini teman-teman sekalian? Pas gue denger sesuatu yang sifatnya lucu, ya, apakah masalahnya selesai? Sebenarnya enggak. Ya, jangan dianggap bahwa humor itu menyelesaikan masalah, enggak. Humor tidak menyelesaikan masalah, tapi humor menjamin orang berpikir lebih jernih. Ya, jadi ketika lo ambil keputusan, lo nggak gegabah. Lo ambil lo ambil tindakan A karena memang berdasarkan ini, bukan karena emosi. Yang khawatir itu kan adalah ketika lo ambil tindakan, tapi ternyata sangat emosional. Ujung-ujungnya hasilnya bukannya positif, malah negatif. Ya, itu yang gue hindari. Nah, ragam problematika hidup itu kan banyak ya. Dan ada orang nanya ke gue, saya kenapa hidup gue banyak masalah ya? Gue bilang gini, kalau lo gak mau punya masalah, berarti lo udah gak bukan orang. Artinya lo bukan sosok lagi. Selama lo masih hidup, ya lo kan ada masalah terus. Gak cuma lo, semua juga begitu. Terus aku mikir, apa gue bunuh diri aja? Bukanlah bunuh diri, gue bilang. Kalau lo bunuh diri, ntar gue susah. Mesti datang ke lo segala macem. Kan ngerepotin orang, udah kagak usah, gue bilang gitu. Semua orang pasti punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah. Waktu itu ada yang bilang tuh ke gue tuh, Sir, enak jadi lu ya ketawa-tawa mulu, nggak punya masalah lu ya. Enak aja gue punya masalah. Yang gue sama. Pernah nggak gajian, pulang cemurutin bini. Pernah lah, itu nggak mungkin. Semua orang pasti ngerasain itu. Ya, cuma memang gue agak lebih lentur menghadapi masalah. Gak usah dipikirin. Ya. Contoh nih ya. Ini salah satu falsafah hidup menurut gua yang gue dapat dari banyak orang di sekitar gua. Lagi-lagi untungnya nih gua kerja di radio dan berapa kali wawancara orang dengan latar belakang yang berbeda. Suatu saat gua wawancara, mau tau ngapain? Wawancara pemadam kebakaran. Waduh, pemadam kebakaran. Pas off air, pada on air mah pasti jaim ya. Pasti jaim lah kalau on air. Off air enggak, kan ngomong asik-asik aja tuh. Dan dia ada sebuah sebuah prinsip yang dibilang gini, ketika sudah sampai di lokasi kebakaran udah hebat dan nggak mungkin dipadamkan, ya, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, semuanya udah habis, ya, lu hanya bisa mencegah penyebaran api biar nggak kemana-mana, minimal jumlah korban kebakaran sedikit.
Tapi yang udah kebakar, udah besar, udah setengah, bisa diapain nggak? Nggak bisa. Ya, jadi hanya mencegah penyebarannya. Dan tahu nggak dibilang apa? Kalau udah gitu, biarkan apinya mati sendiri. Ku bilang, kecil amat Pak, memang iya. Ini api kita hanya bisa mencegah meluas. Ya, kalau yang objek utamanya udah kebakar setengah gitu, udah nggak bisa diapa-apain ya sudah. Kita kan harus irit dengan air yang kita bawa dan kita mesti seperti ini kalau nggak salah gue dengar waktu itu ya. Apa maknanya? Maknanya gini, ketika lu punya masalah, lu udah lakukan semuanya, nggak kelar-kelar juga. Artinya apa? Artinya itu udah jadi wewenangnya Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan bantu untuk lu menyelesaikan masalah tadi. Tapi kita kan dikasih otak sama pikiran untuk coba cari solusinya. Setuju gua bilang salah. Ya, tapi kan gue bilang tadi, lu udah lakukan semuanya yang lu bisa. Tapi ternyata nggak selesai masalahnya. Kalau begitu, jangan paksakan diri. Ya, orang bilang ke gue, enak bener jadi hidup lu, Sir. Bukannya enak, sebenarnya nggak enak. Cuman gue berusaha memahami bahwa kondisi ini nggak mungkin lo tolerir lagi. Udah nggak mungkin lo atasin lagi, tinggal Tuhan kan yang bantuin lo gitu. Bukan pasrah ya. Kalau pasrah itu, ya masalah gini, ya selalu deh, nggak gitu. Lu nggak ngapa-ngapain. Kalau gue udah lakukan sesuatu dulu, gue udah lakukan sesuatu tapi ternyata nggak selesai juga, ya sudah, nanti biar Tuhan yang bantu selesaikan gitu. Seringan itu, seenteng itu, segampang itu. Nggak gampang sih sebenarnya, karena awal melakukan, gue coba mengolah pikiran ini juga nggak bisa langsung seikhlas itu. Ada prosesnya. Lagi-lagi karena gue suka humor, gue menganggap bahwa ini penting untuk dipelajari dan penting untuk diaplikasikan dalam hidup gue. Beras emang falsafah humor, widih, udah kayak Plato. Tahu Plato kan? Bukan itu. Kalau yang bulat bukan Plato tapi Pluto, itu planet, ya. Bukan filsuf. Oke. Kenapa gue jadi menggonggong sih? Nah, balik lagi ke masalah falsafah hidup tadi dengan cara humor. eh Ketika orang punya masalah, nih gue ini contohnya, saya aduh ya Allah, jarang-jarang kan lihat bulldog batuk. Nah sekarang nih ada bulldog batuk. Ketika gue punya masalah, gue ngobrol sama teman-teman gue, ya, apakah masalah gue selesai? Enggak. Karena masalah gue memang nggak ada kaitan sama teman gue. Hanya teman-teman gue ngajak gue ngobrol, kita bercanda-canda supaya otak gue lebih jernih. Ketika otak gue lebih jernih, gue bisa ambil keputusan, nggak yang nggak gegabah kayak tadi gue bilang di awal, nggak sembarangan. Ya, mungkin kalau lo kan bilang, tapi kan nggak ada kaitan langsung saya antara humor sama penyelesaian masalah. Emang enggak. Cuman gue bilang tadi, ketika lo punya masalah, semakin lo pikirin masalah tadi, kadang-kadang tuh malah nggak nemu solusinya. Jadi lo keluar dulu dari masalah tadi tuh. Keluar dulu, berpikir dulu, nanti baru masuk lagi. Sama ketika gini, gue dapat deadline tulisan, plak, udah mentok. Gue nggak tahu lagi mesti ngapain. Apa yang gue lakukan? Gue keluar kamar dulu, lihat yang hijau-hijau, ya, bikin mie instan, meskipun bini gue kesel kalau gitu kan, atau bikin kopi, atau bini, udah biar dia aja, aku yang bikinin. Gue bilang jangan, kopi ini gue bikin bukan karena gue pengen ngopi, biar otak gue ada aktivitas lain gitu loh. Ya nggak cuma di rumah, yang di kamar mulu. Kalau bilang mah kopi gitu dibikinin, gue nggak keluar kamar dong, gue nggak di suasana dong, ya, gue nggak ada aktivitas dong. Kalau gitu otak gue sama dong ke situ-situ juga, ya. Gue kalau stuck cuma dua yang gue lakukan, maaf ya, maaf banget, meskipun ini gue nggak sarankan sih, tapi kan masing-masing orang punya pendekatan beda. Gue kalau lagi stuck ya gue akan buka internet dan buka yang gitu-gitu deh pokoknya deh, ya. Kalau ada, kalau nggak ada yang udah nggak usah. Itu membantu gue berpikir dari perspektif yang berbeda, ya. Sumpah itu kebantu banget. Atau kalau itu nggak kena ya gue keluar ngobrol sama bini gue, ngobrol sama anak gue, atau mungkin jalan-jalan ke sebuah tempat, atau mungkin gue keluar sekedar beli kopi, nongkrong di kafe, beli kopi aja satu. Yang penting gue lihat nuansa yang berbeda, dan gue nggak bawa laptop kalau ke sana. Kenapa? Ya karena gue di suasana, masa ke sana bawa laptop juga? Oh gak, gue keluar dulu bentar, cari suasana, masuk ke balik ke rumah, masuk ruangan gua gue itu lagi, ya sudah gue mulai kerja lagi di situ, dan alhamdulillah nggak ada masalah. Artinya apa?
Artinya yang penting lu ganti suasana. Nah, falsafah hidup tadi artinya, ya kalau ngomong gue banyak ngomong artinya ya. Falsafah hidup tadi itu dari humor menjamin gue untuk mengatasi problematika dengan mudah. Lagi-lagi gue ulangin ya, masalahnya nggak selesai. Tapi ketika kita menggunakan humor, pikiran kita lebih jernih, dan apapun tindakan dia ambil setelahnya biasanya akan lebih baik dan berimplikasi baik bagi masalah yang kita hadapi. Kira-kira begitu.